segitu doang kemampuan kalian? Atau mau minta gue tambah? Boleh-boleh aja sih kalau minta tambah. Ampun Viola. Lo tadi gebukin gue dan nyerang gue sama temen lo. Jadi sekarang aku mau gantian menyerang lo bersamaan. Coba lo reply. Apakah hal yang tadi itu wajar? 3 vs 1. Banyak orang kali yang 3 vs 3 ibang kayak lo, curang. Bangun lo, masih punya kaki kan? Gak usah manja. Lah, udahlah, sakit jir. Ada apa ini? Jangan ribut-ribut. Saya panggilin BK sekarang juga. Wait. Sejak kapan ada papa di sini? Perasaan papa lagi ada di luar negeri deh. Alah, sudahlah. Lupakan. Jangan banyak mikirin itu. Siapa yang mulai kayak gini duluan? Harus jujur, nggak boleh ada yang bohong. Viola dulu Bu yang mulai, kita nggak salah. Lu yakin gue duluan yang mulai? Apa nggak kebalik itu? Yakin 100% Bu, Viola yang mulai. Jaga yang mulutmu. Aku bukan yang mulai duluan. Perasaan lu deh yang mulai. Cukup. Sejak kapan ibu suruh kamu bicara, Viola? Kami itu baru 1 bulan loh di sini. Sudah buat yang enggak-enggak. Nanti reputasimu di sekolah ini jadi buruk. Nama sekolah ini jadi jelek gara-gara kamu, Viola. Untung saja tadi tidak ada yang merekam. Kalau ada yang merekam, habis kamu, Viola. Saya minta maaf, Bu. Saya hilaf. Saya janji tidak akan melakukan seperti itu lagi. Mampus, nanti akan keluar lo lebih menyakitkan dari ini. Baik, Viola. Ibu aku udah memaafkanmu. Tapi lain kali, jika kamu berbuat seperti itu lagi, maka ibu nggak segan-segan untuk menghukummu. Sekalian, ibu skors kamu selama beberapa minggu atau bulan ke depannya. Baik, Bu. Saya akan mengusahakan itu semua. Sekarang, kalian boleh kembali ke kelas masing-masing tanpa ada yang mampir ke kantin. Titik. Baik, Bu. Saya permisi dulu ya. Ingat, ini baru pemanasan, belum ke inti game. Good luck Viola, semoga bisa menang dari game ini. Lu ngomong gitu itu maksudnya apa? Mau pakai ngejatuhin gue segala? Coba aja kalau bisa. Lo pasti nggak bakal bisa jatuhin gue. Lihat aja, aku akan bisa membuat lo keluar dari sekolah ini. Apa yang dimaksud dengan Anara itu? Mengapa dia berbicara seperti itu kepadaku? Lupakan saja. Penting, aku sudah tidak ada urusan yang lagi sama dia. Coba ceritain ke papa. Gimana kronologi aslinya? Kenapa kamu bisa seperti ini? Bentar, aku mau nanya. Sejak kapan papa pulang dan nyasar ke sekolahan ini? Gimana papa bisa tahu keberadaan ke sekolah ini? Kan Viola daftar ke sekolah ini sendiri. Ada lah pokoknya. Ya udah, ayo kita ke UKS dulu. Ngobati luka kamu itu. Keburu kena apalah itu namanya, adalah pokoknya. Oke, fine, papa gitu sekarang. Kemakan viralnya TikTok. Enggak gitu ceritanya.
Udah. Nanti papa ceritain di UKS saja ya. Terserah papa aja. Viola ngikut. Ada punya anak perempuan. Sifatnya mirip sama mamanya lagi. Udahlah, biarin. Serah anak gue aja. Kamu kenapa sih, nak? Dari tadi ngambek mulu. Marah apa sama papa? Ya udah, papa minta maaf ya. Sini, papa obatin dulu. Widih, GR banget. Siapa juga yang marah? Sok tahu. Ya udah, pokoknya papa minta maaf ya. Sini, dekat lagi. Itu Viola sama siapa ya? Kok tante tahu kayak begitu? Udahlah, positif thinking aja Alison. Jangan negatif thinking. Masuk aja. Siapa tahu itu paman atau bapaknya. Udahlah, masuk. Siapin mulu. Hello. Lah, bibir lu kenapa merah-merah? Dia siapa lah? Bro, kenalin aku. Dia hanya teman biasa kok, nggak lebih. Viola ini kenapa ya? Kok kayak begini? Nggak biasanya dia sifatnya seperti ini. Udahlah. Bodoh Rahmat. Besti, kok kamu bisa gini? Siapa yang berani buat Besti gue sakit kayak gini? Nggak apa-apa, Bes. Ini luka kecil kok. Nggak berat-berat amat nih luka. 5 menit sembuh. Santai. Luka kecil juga harus ditanganin. Bener tuh kata Olivia. Oh yalah, itu di depan kamu siapa? Kok kayak nggak pernah lihat? Kenalin, orang yang ada di depan gue ini namanya Dirgantara. Dia temen gue sejak SMP. Oh ya, salken ya, aku Ayana, paling imut sedunia. Kalau aku Olivia, teman dekatnya. Kenalin, aku Zora, paling tengil satu circle. Gua, Felin, anak paling soft-spoken. Salam kenal ya semuanya. Semoga kita bisa berteman seperti kalian sama Viola. Kok temenmu pada aneh-aneh sih? Yang satu paling stres atau apalah itu. Kamu kok bisa sih bertemanan sama mereka? Yang jujur sih nggak apa-apa menurut papa. Emang mereka gitu, Pak. Justru situlah letak asiknya berteman sama mereka. Masih ada sih, Pak, beberapa. Tapi mereka nggak di UKS. Mungkin masih ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler yang mereka ikuti masing-masing. Oh gitu ya. Maaf ya, papa banyak tanya. Namanya aja udah tua. Wajar aja lah kalau lupa. Ya wajar banget lah. Papa kan umurnya udah 40-an tahun. Udah tua banget.
Kamu bilang apa? Papa 40 tahun. Oke, fine. Kamu ntar malam tidur di sofa. Titik. Kok kalian bisik-bisik sih? Sorry bang, kita gagal buat Viola di-kick dari sekolah. Kok kalian cukup banget? Kerjaan secepil itu enggak selesai. Malah main apa gimana? Sama-sama cewek aja nggak bisa lawan. Kita akan coba lagi bang. Habis sekolah aku suruh dia untuk nemui kita bertiga. Iya bener, jadi jangan hukum kita ya. Please, kita janji besok Viola langsung angkat kaki dari sekolah. Bener bang, jadi kasih kita satu kesempatan lagi ya buat mencoba. Oke, aku kasih kalian satu kesempatan lagi. Jika kesempatan ini kalian nggak bisa buat dia diskors atau dikeluarkan dari sekolah, kalian tahu akibatnya. Siap, kita akan menerima akibatnya. Baguslah, laksanakan dengan baik. Aku kasih kalian waktu 2 hari. Apakah 2 hari itu cukup bagi kalian? Cukup, sangat cukup. Iya, cukup. Kita permisi dulu ya. Ayolah nak, pulang. Nyari apa lagi sih? Udah sore loh ini. Lagi nyari barang ini. Takutnya hilang ntar. Nyebut cari. Nanti papa beliin yang baru deh. Sekalian, satu toko papa beliin semua buat kamu. Pa, bisa stop nggak sih? Itu barang mahal banget loh. Mungkin papa nggak bisa beli. Bisa deh, tapi ya nggak semua. Pa, itu hadiah dari teman Viola loh. Main tarik aja. Pa, lepasin lah. Dan main tarik-tarik. Nanti tangan Violanya lepas gimana? Siapa yang mau gantiin tangan Viola? Nggak ada kan? Lepas lah, Pa. Sebagai permintaan maaf, papa mau jajanin kamu. Beneran gak nih nggak PHP? Coba sekarang Viola bilang ke papa, kapan papa PHP-in Viola selama Viola bareng papa? Asik, dijajanin papa. Ye, pulang sekolah jajan. Kamu maunya jajan apa? Terserah, jangan yang manis-manis tapi. Es krim aja lah, Pa. Masih kepengen es krim soalnya. Dibilangin jangan yang manis-manis kok ngeyel. Kan bisa makan yang lain, gak usah es krim. Kata papa tadi bebas. Kan papa udah bilang, jangan yang manis-manis. Kita ke kafe biasa aja, Pa. Kebetulan mereka membuka cabang kedua yang sekitarnya dekat sini. Ya udah, kita ke sana. Kebetulan itu juga kafe favorit papa. Oke deh, ngikut Pak supir aja.
Pesennya jangan banyak-banyak. Ntar mau mubazir nggak ada yang mau ngabisin. Secukupnya Viola aja. Kan ada papa. Hmm? Enggak. Kita itu harus hemat, jangan boros. Oh, kamu ini loh, bulan ini pengeluarannya udah banyak banget. Please lah, Pa, ya please. Sekali ini aja. Kalau papa bilang enggak ya enggak. Mentang-mentang kita kaya. Ya udah deh, terserah donatur. Kocak. Bentar, ada yang ketuk pintu. Siapa lah, perasaan gak ada deh. Ada, Ra. Saking elunya aja yang gak kedenger. Ada apa nak? Malam-malam. Dingin loh, yuk masuk aja. Nggak usah ladenin itu yang ketuk pintu tadi. Tunggu bentar, Pak. Ini ada yang ngirim surat, tapi Viola nggak tahu siapa yang ngirim. Kayak apa ya? Kayak ketutup banget gitu loh. Nggak ada nama dari siapa gitu. Mana coba papa mau lihat? Bentar, lah. Ini tulisannya aneh banget sumpah. I will make you fall as you fall. Maksudnya apa sumpah? Ini kamu dapat dari mana? Kok ada titik lokasinya? Viola aja nggak tahu Pak siapa yang ngirim. Apa jangan-jangan rumah sebelah ini iseng kayak gini? Nggak mungkin anak tetangga sebelah nak. Anak mereka aja masih umur 3 tahun, mana mungkin bisa nulis kayak begini. Anak kecil mana yang bisa nulis kayak begini? Ya, terus siapa lagi kalau bukan orang sebelah? Nyatanya orang sebelah aja nggak suka sama kita. Ya udah fix nggak sih orang sebelah? Ganggu aja. Sini Pak suratnya, mau aku kasih tahu ke teman-teman aku biar mereka pada bingung juga, nggak aku doang yang bingung. Sini Pak, kasihin ke aku. Weh, aku nemuin selembar kertas. Dan kertas itu bertulisannya aneh loh. I will make you fall as you fall. Siapa yang ngirim inilah? I don't know. Itu yang ku bilang tadi ada ketukan pintu. Bisa jadi ini ada kaitannya sama yang ada di belakang sekolah. Bukannya tadi siang kamu habis berantem ya sama gengnya si laundry? Iya, benar. Tapi nggak masuk akal juga. Ngapain mereka malam-malam ke rumahku? Jangan-jangan dia nggak suka sama kamu, terus mau nyingkirin kamu gitu?
Bisa jadi sih, tapi nggak masuk akal banget. Apa coba alasannya kok sampai menyalahkan Viola? Kan aneh. Iya juga, tapi yang diomongin Olivia ada benarnya. Selama ini kan si Laundry sama gengnya nggak suka kalau kamu selalu paling dipandang sama guru-guru. Mungkin aja nih ya, Laundry itu sengaja ngasih kertas itu ke lo, karena lo itu paling berpengaruh ke sekolah, ke nama baik sekolah lebih tepatnya. Tadi sih Anara sempat bilang ke aku kalau aku akan membuatmu lebih menyakitkan dari ini. Gitu. Kayak apalah mereka tuh, nggak jelas banget. Terus Anara bilang gitu tuh udah nggak ada Beva sama glameranya di sana. Nah, udah jelas dia mau ngejatuhin reputasi lo di sekolah dan membuat lo gak dipandang lagi sama guru-guru. Gua setuju apa yang Ayana bilang. Di bawah kertas itu kan ada alamatnya. Nah, besok lo mending langsung pulang aja, jangan ke alamat itu. Gua takut lah kalau lo kenapa-napa. Sejujurnya sih aku penasaran, tapi akan ku coba. Viola jangan, please kita mohon. Kalau lo kenapa-napa ntar ada masalah baru lagi. Santai aja guys, aku bisa jaga diri kok. Bukan masalah gitu. Kita tahu kalau lo bisa jaga diri lo, tapi kita khawatir kalau lo kenapa-napa. Mending jangan deh, ya please. Bener tuh, mending jangan. Ntar papa lo khawatir sama lo. Ingat guys, aku udah bukan anak kecil lagi yang mau dimanjain, dijagain terus menerus. Sudah ya, kalian jangan khawatir, aku akan pulang dengan keadaan baik-baik saja kok. Santai aja. Kita akan suruh cowok-cowok nemenin lo pokoknya, titik. Iya, aku setuju. Gak usah guys, ntar pelakunya malah kabur dan gak mau lagi menampakkan dirinya. Ini sebenarnya kesempatan bagus untuk mencari tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Jadi kalian jangan khawatir ya. Ya udah, tapi hati-hati ya. Kita selalu mensupport lo kok. Iya benar, kalau ada apa-apa kabarin aja. Lo jangan sok kuat deh, lo juga manusia. Kalau lo udah nggak kuat, nanti kita kesana buat bantuin lo. Iya, benar banget. Makasih ya guys, kalian udah mau nge-support aku. Padahal kita baru kenal beberapa bulan loh. Kalian udah percaya gitu aja sama aku. Iya, sama-sama. Aku izin tutup ya. Udah dimarahin sama seseorang soalnya. Takut besok nggak bisa bangun untuk sekolah. Seseorang siapa tuh? Ada lah pokoknya. Ya udah izin tutup ya. Bye. Selamat tidur. Besok aku gimana ya? Aku takut. Tapi aku penasaran juga. Gimana dong? Aduh, pusing banget kayak mau nentuin jalan hidup aja. Mending minta solusi aja ntar sama papa, biar nggak bingung kelanjutannya. Viola, anak papa masih kepikiran sama yang tadi kah? Udah, nggak usah dipikirin, biar papa aja yang mikirin ntar. Iya pak. Viola masih bingung besok mau ke lokasi atau enggak. Ya kalau kamu mau ke sana, papa izinin. Tapi kamu harus selalu waspada dan berhati-hati. Jangan gampang terpengaruh oleh seseorang yang tidak Viola kenal. Viola tahu pak, Viola udah mutusin kok buat ke lokasi itu besok sehabis pulang sekolah.
Papa mau nunjukin kamu dan ngawasin kamu pakai bodyguard Papa. Gak usah, Pak. Viola lagi pula udah gede. Viola, kamu itu anak satu-satunya Papa dan harapan pertama Papa. Jadi Papa akan menjaga kamu sebisa dan semampu Papa. Ingat, kamu itu tidak sendiri. Ada teman-teman dan Papa di sini. Makasih ya untuk nasihatnya, Pak. Mending besok Pak nggak usah ikut aja. Viola nggak apa-apa kok. Viola beneran bisa jaga diri Viola sendiri. Nggak perlu repot-repot Papa harus ke sana. Ya udah kalau itu mau Viola. Mending sekarang Viola tidur aja ya. Istirahat. Jangan banyak pikiran. Ya udah, semoga mimpi indah ya, Papa. Good night. Viola tidur duluan ya. Selamat tidur juga ya nak. Semoga kamu nggak kepikiran deh sama soal yang tadi. Kamu nanti benar-benar mau ke sana? Iya, Ra. Doain aja ya. Aku pulang dari sana selamat. Jangan gitulah. Ya mau gimana lagi, Liv? Aku aja bimbang sebenarnya mau ke sana apa enggak. Kan bisa, nggak usah ke sana lah. Enggak bisa. Aku harus tetap ke sana. Ya udah, hati-hati ya. Iya, tenang aja. Aku selamat kok sampai rumah. Ini gue harus kemana sih sebenarnya? Itu ada rumah. Apakah aku harus masuk ke dalam rumah itu? Takut. Assalamualaikum, permisi ya. Numpang, jangan dihantui loh. What? Kata siapa ini ya? Mencurigakan. Gede juga nyali lo. Apa maksud? Nggak jelas kali lah ini kertas. Mau ku buang aja. Gede juga nyali lo, gede juga nyali lo. Lo siapa? Ganggu hidup orang aja, tiba-tiba mukul. Bilang permisi kek. Pusing tahu ah. Buka nggak topengnya? Atau gue panggilin polisi aja nih biar kamu membusuk di penjara sampai selamanya. Kau beraninya menelpon polisi? Lemah mainnya polisi. Ya terus lu nya mau dipanggilin siapa? Damkar, ambulan. Urusannya apa lo sama gue sampai memukul gue kayak gini? Lo nggak perlu tahu apa alasan gue mukul. Mau ngomong atau aku cari tahu sendiri? Cari tahu lah sendiri. Kalau kau mau, nggak bakal ketemu. Katakan atau aku mau manggil polisi sekarang. Lo bisa diam nggak sih? Au. Lo udah gila ya? Main nusuk-nusuk gitu aja. Apa urusannya sama aku? Lu ya yang berani bangga, yang berani-beraninya memanggil polisi. Nggak terima lah aku. Sekarang lu mau diem atau pisau ini meleset ke arah denyut nadi lu? Ya itu Baby gimana?
Minimal tanggung jawab kek, benerin, servisin. Nggak tanggung jawab. Masih bisa ngelawan ya ternyata. Mau ditambah masalah HP, gak ada urusannya sama gue. Akhirnya dia tetap milik kita. Ini betul-betul. Sekarang saatnya kita cabut daripada keburu polisi datang.